Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ade Sena Permana selaku dosen dari mata kuliah Sistem Embedded ini, sesuai dengan perintah yang ditugaskan yaitu untuk UASnya membuat presentasi tentang Sistem Embedded tersebut sendiri. Saya Andika Jaya Nugraha dengan NIM 060 dengan kedua rekan saya itu Rizky Mulyo dengan NIM 083 dan Denny Muharam dengan NIM 090. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang sistem embedded pada mesin cuci front loading full automatic. Langsung saja ke pembahasannya. Secara keseluruhan pembahasan ini terdapat 4 bagian utama. Yang pertama, pengertian sistem embedded yang mencakup gambaran secara umum dan penjelasan tentang sistem embedded. Yang kedua, terdapat pengaplikasian sistem embedded yang mencakup tentang penjelasan di mana saja penggunaan serta pengaplikasian dari sistem embedded tersebut. Yang ketiga, sistem embedded pada mesin cuci yang di dalamnya menjelaskan tentang mesin cuci yang menggunakan sistem embedded. Yang keempat yaitu kerangka sistem embedded pada mesin cuci front loading, yang di mana bagian dari alat atau komponen yang terdapat dari sistem embedded tersebut. Untuk pengertian sistem embedded akan dijelaskan oleh rekan saya Rizky Mulyo. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Assalamualaikum, saya Rizky Mulyo dengan NIM 083. Saya akan membahas tentang pengertian sistem embedded. Sistem embedded adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer, baik dengan kemampuan tetap atau dapat diprogram yang dirancang untuk fungsi tertentu atau fungsi dalam sistem yang lebih besar. Mesin industri, perangkat industri pertanian, mobil, peralatan medis, kamera, peralatan rumah tangga, pesawat terbang, mesin penjual otomatis dan mainan, serta perangkat seluler. Itu merupakan contoh yang memungkinkan untuk penerapan sistem embedded tersebut. Secara umum, pengertian sistem embedded adalah sistem komputasi, tetapi sistem embedded bervariasi dari tidak memiliki antarmuka pengguna atau UI, misalnya pada perangkat di mana sistem dirancang untuk melakukan tugas tunggal, hingga antarmuka pengguna gratis atau GUI yang kompleks, seperti di perangkat seluler. Antarmuka pengguna dapat mencakup tombol, LED, sensor layar sentuh, dan lainnya. Beberapa sistem juga menggunakan antarmuka penggunaan jarak jauh. Sistem embedded memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama memiliki hardware yang menjadi operator penggerak dari sistem tersebut. Yang kedua memiliki software dan firmware yang menjadi otak atau operator pengendali dari sistem tersebut. Dan yang ketiga memiliki sistem operasi waktu nyata atau real time operating system atau RTOS yang mengawasi perangkat lunak aplikasi dan menyediakan mekanisme untuk membiarkan prosesor menjalankan proses sesuai penjadwalan dengan mengikuti rencananya. Jadi setelah melihat pembahasan sebelumnya, dapat didefinisikan sistem embedded sebagai sistem berbasis mikrokontroler, berbasis perangkat lunak yang handal, serta sistem kontrol waktu nyata atau real time. Berikut arsitektur dari sistem embedded. Ilustrasinya sebagai berikut menunjukkan struktur dasar sistem embedded. Dari sensor masuk ke AD converter, lanjut ke prosesor, dan ASIC, lanjut ke DA converter, dan pengeluarannya ke aktuator, dari prosesor masuk ke memori. Penjelasan struktur dasar sistem embedded sebelumnya. Sensor. Alat ini menggunakan kuantitas fisik dan mengubah menjadi sinyal listrik yang dapat dibaca oleh pengamat oleh instrumen elektronik seperti konverter A2D. Sensor
menyimpan jumlah yang diukur ke memori. Ada konverter analog ke digital mengubah sinyal analog yang dikirimkan oleh sensor menjadi sinyal digital. Yang selanjutnya prosesor dan ASIC. Prosesor memproses data untuk mengukur output dan menyimpan ke memori. DA converter yaitu konverter digital ke analog, mengubah data yang diumpankan oleh prosesor ke data analog. Yang terakhir yaitu aktuator membandingkan output yang diberikan oleh konverter DA dengan output aktual yang diharapkan yang tersimpan di dalamnya dan menyimpan output yang disetujui. Pengaplikasian sistem embedded, karena perkembangan zaman saat ini hampir 70% perangkat komputasi berada di dalam keseharian. Salah satunya ialah sistem embedded yang juga dikenal dengan sistem terintegrasi karena kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak. Juga dikenal dengan sebagai firmware. Oleh karenanya, alat atau perangkat yang berada di sekitar kita juga kebanyakan sudah menggunakan sistem embedded dalam melakukan kinerja seperti aerospace, bidang otomotif, bidang instrumentasi industri, bidang kesehatan, komunikasi, peralatan kantor, peralatan komputer, peralatan rumah tangga, dan bahkan perorangan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Aerospace, sistem navigasi, sistem pendaratan otomatis, engine control. Di bagian otomotif ada anti-lock system, GPS mapping, airbag control. Di dunia industri contohnya data connection, power supply, elevator control, dan robot. Di bidang kesehatan ada contohnya CT, oximeter, dan hampir semua peralatan medis. Dalam bagian komunikasi, contohnya yaitu satelit, network router, switch dan hub. Di bagian kantor, contohnya mesin fax, mesin fotokopi, dan telepon. Komputer misalnya printer, scanner, keyboard, hard disk, dan USB. Dalam peralatan rumah tangga misalnya mesin cuci, microwave oven, televisi, dan kamera digital. Di perorangan contohnya yaitu pagar, iPod, MP3 player, dan handphone Android atau iOS. Saat ini banyak sekali peralatan rumah tangga yang sudah menggunakan sistem embedded atau sistem kontrol komputer yang mengatur pengoperasiannya. Salah satu contoh umumnya adalah mesin cuci. Mesin cuci yang menggunakan timer sebagai pengendali untuk mengatur beberapa lama waktu perputaran motor untuk mencuci. Tetapi mesin cuci juga terdapat dua jenis, yaitu mesin cuci top loading bukaan atas dengan 2 buah tabung dan mesin cuci front loading top loading dengan 1 buah tabung. Di bagian berikut akan dijelaskan oleh teman saya, Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Jayanugraha dengan NIM 090. Saya akan membahas tentang sistem embedded pada mesin cuci. Sebelum masuk ke sistem embeddednya, langkah baiknya mengetahui mesin cuci itu sendiri, yang dimana mesin cuci merupakan peralatan rumah tangga listrik yang terdiri dari komponen-komponen listrik yang dirangkai sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi untuk mencuci, membilas, dan memeras atau mengeringkan pakaian. Mesin cuci merupakan kelompok alat rumah tangga listrik dalam penggolongan pengkondisian mekanis karena pada mesin cuci tenaga listrik dikonversi menjadi energi mekanik. Tenaga mekanik inilah yang dimanfaatkan untuk dapat melakukan fungsi mencuci, membilas, dan mengeringkan pakaian.
Mesin cuci memiliki tenaga penggerak elektrik yang sering disebut sebagai motor listrik dengan berbagai macam kapasitas. Mesin cuci makin hari makin berkembang. Bahkan sampai sekarang ini sudah ada mesin cuci otomatis di mana pakaian tinggal ditaruh di bak cuci, kemudian mesin cuci dioperasikan, maka secara otomatis mesin cuci akan mencuci, membilas sampai mengeringkan. Mesin cuci semacam ini dilengkapi dengan perangkat kontrol sehingga proses kerjanya dapat dikontrol oleh manusia. Biasanya mesin cuci itu terdapat dua bagian seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu mesin cuci top loading dan mesin cuci front loading. Untuk mesin cuci top loading, mesin cuci ini memiliki pulsator yang berada di tengah bawah tabung, berfungsi untuk mencuci pakaian dan memutarnya hingga bercampur dengan air dan sabun. Setelah pakaian bercampur dengan air sabun, kemudian dibilas lagi dengan air bersih untuk menghilangkan sabun cuci. Top loading membutuhkan lebih banyak air untuk mencuci atau membilas pakaian. Selain itu, penggunaan deterjen pada mesin cuci top loading cenderung lebih banyak karena mesin ini memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Berikut blok diagram dari mesin cuci top loading. Seperti yang ada pada umumnya, mesin cuci top loading itu ada dua tabung. Yang pertama untuk tabung mencuci dan selanjutnya tabung untuk pengering. Kalau untuk mencucinya dari blok diagram ini dapat dilihat, pertama si mesin cuci terhadap pengatur timer pencuci, yaitu berapa lamanya waktu pencucian atau motor akan bergerak. Yang selanjutnya masuk ke motor pencuci, yang dimana aktuatornya itu motor akan menggerakkan air dan pakaian atau berputar. Lalu selanjutnya terdapat pengatur katup air, yang dimana untuk mendrain air apabila sudah selesai mencuci, maka selanjutnya untuk membilasnya. Di selanjutnya terdapat pengatur katup air juga, yang dimana katup itu untuk mengisi air masuk ke dalam tabung pertama, yaitu untuk mencuci. Sedangkan untuk pada tabung yang kedua, di sini terdapat pengatur timer pengering, yang dimana timer akan diatur seberapa lama proses pengeringan. Langsung selanjutnya masuk ke motor pengering, yang dimana motor pengering ini sebagai aktuator yang berputar untuk mengeringkan pakaian. Dan ada sensor pintu pengering, jadi apabila si sensor tersebut dibuka, maka si motor pengering akan otomatis berhenti. Untuk yang keduanya, yaitu mesin cuci front loading, yang dimana pengoperasian yang sepenuhnya otomatis menjadi alasan mengapa mesin cuci front loading diminati oleh konsumen. Bagi yang memiliki mobilitas tinggi, mesin cuci ini merupakan pilihan yang tepat karena proses pencuciannya bisa diserahkan kepada mesin cuci hingga tuntas, jadi tanpa memakan banyak waktu gitu. Selanjutnya, mesin cuci front loading juga mempunyai banyak kelebihan dibanding mesin cuci top loading, yaitu pertama hemat air, terus cucian relatif lebih bersih karena cucian sering diputar secara vertikal, menirukan proses pencucian manual seperti dibanting, dan cucian tidak melilit-lilit, dan lain-lain. Berikut blok diagram dari mesin cuci front loading. Seperti yang ada pada umumnya juga, si mesin cuci ini menggunakan mikroprosesor, yaitu di mana menjadi bagian utama atau otaknya, sehingga mesin cuci ini termasuk ke dalam sistem embedded. Lalu selanjutnya terdapat tombol di panel, yaitu untuk mengatur berapa lama putaran cucian, berapa banyak pakaian, berapa banyak waktu yang dibutuhkan gitu. Dan di tombol tersebut akan di display panel yang akan ditampilkan apabila sudah diketik atau apabila sudah ditekan sesuai yang diinginkan, maka si mikroprosesor akan memproses, di mana itu mengatur katup air, yaitu untuk mengatur masukan air yang masuk. Yang selanjutnya mikroprosesor juga mengatur motor listrik, yang itu untuk mengatur pencucian dan pengeringan pada satu tabung di mesin cuci ini. Lalu selanjutnya ada motor listrik yang pemompa membuang air, yang dimana apabila pencuciannya sudah selesai, maka si air akan di-drain. Ketiga proses tersebut, yaitu katup air, motor listrik, dan motor listrik untuk pembuangan, akan masuk ke tabung pencucian itu yang ada cuma satu gitu. Lalu selanjutnya pada tabung pencuci ini juga terdapat sensor kecepatan, sensor temperatur air, sensor ketinggian air, dan sensor pintu, sehingga tanpa memerlukan manusia lagi gitu, semuanya sudah diproses oleh si mikroprosesor tersebut terus berulang sampai
si pakaian benar-benar sudah bersih dan sudah kering. Apabila sudah selesai, maka si proses pencucian akan selesai. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Denny Muharam. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Den, nggak ada suaranya, Den. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Muharam. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang kerangka sistem embedded pada sistem mesin cuci front loading. Komponen yang digunakan pada mesin cuci front loading itu hampir sama dengan mesin cuci top loading, yaitu di mana ada di kanan ini ada gambar posisi-posisi untuk komponen-komponennya, yaitu ada control module, ada pressure switch, ada motor, ada drain pump, door lock-nya, ada water heater, dan inlet valve. Ya, yang selanjutnya fungsi dari masing-masing komponen yang tersebut, yaitu yang pertama tadi ada modul kontrol yang berfungsi untuk mengatur seluruh proses pencucian pada mesin cuci, dari mulai mencuci, membilas, maupun mengeringkan. Disinilah otak dari sistem embedded pada mesin cuci tersebut. Nah, yang kedua ada pressure switch, yaitu fungsinya untuk mendeteksi adanya air berdasarkan tekanannya. Jadi jikalau ada cucian masuk dan airnya sudah terisi, pressure switch itu mendeteksi airnya. Yang selanjutnya ada motor listrik yang berfungsi untuk penggerak mesin cucinya, yang berfungsi untuk memutar si pakaian kotor itu. Dan yang selanjutnya ada drain pump yang berfungsi untuk memompa air keluar dari mesin cuci. Jadi air yang kotor yang saat pada mencuci itu sudah terpakai dari sabun, tercampur. Nah, drain pump itu berfungsi untuk menyedotnya keluar. Yang selanjutnya ada heater, fungsinya untuk memanaskan air dalam mesin cuci untuk proses pencucian menggunakan air panas. Jadi jikalau nantinya kawan-kawan mau mencuci, tidak selalu ada air dingin dan bisa menggunakan air panas gitu. Dan yang selanjutnya ada door lock yang berfungsi untuk mengunci pintu mesin selama proses pencucian sebagai pengaman selama proses pencucian. Selanjutnya ada inlet valve berfungsi untuk mengatur masuknya air sesuai perintah kontrol yang kami asumsikan ya inlet valve itu seperti sensor pada selang gitu. Nah, yang selanjutnya penampang drum mesin cuci yang menjadi penampung pakaian untuk dicuci, yaitu seperti tabung silindernya gitu. Nah, yang selanjutnya, nah di sini ada wiring diagram. Saya jelaskan dari listrik 220 arus masuk melalui menuju switch dan arusnya itu bisa menggerakkan sensor untuk mengeringkan, mencuci atau mengisi airnya gitu. Nah, sebelum masuk ke situ kita harus masuk dulu ke diagram wiring untuk pengaturan waktunya gitu, lama pencuciannya gitu ke komponen switch timer ini. Dari switch timer jika sesudah diatur dia menuju SPDT switch. Nah, dari situ mesin cuci bekerja untuk mengeringkan apa mencuci begitu. Nah, setelah di set dari SPDT switch, jikalau di set pointnya itu untuk mengeringkan, maka kontrol menuju drain motor. Drain motor bergerak dan memutar silinder supaya air-air dari sisa pencucian yang menempel di pakaian itu mengering gitu. Nah, jikalau dari SPDT switch ini di set untuk mencuci, maka kontrolnya tuh memutar motor, tapi sensor inlet valve itu juga mengisi air untuk mencucinya gitu. Nah, untuk selanjutnya ada cara kerja dari mesin cuci front loading.
Yang pertama, mesin cuci ini menggunakan satu tabung, maka segala proses akan dilakukan pada tabung tersebut, dimulai dari mencuci, membilas, hingga mengeringkan. Yang kedua, saat semua pakaian dimasukkan ke dalam tabung, dan pintu mesin cuci ditutup otomatis, maka secara otomatis juga modul kontrolnya akan aktif. Yang ketiga, di mana modul kontrol ini adalah otak untuk mengendalikan proses pencucian pakaian, maka air juga akan masuk ke dalam tabung melewati inlet valve. Yang keempat, jika air sudah masuk ke tabung melewati inlet valve, maka terdapat pressure switch atau sensor tekanan untuk mendeteksi air yang masuk ke dalam tabung. Yang kelima, jika pakaian sudah terendam oleh air, maka motor akan berputar untuk mencuci. Jika sudah mencuci, ya maka terdapat drain pump untuk berfungsi ya membuang air dari tabung tersebut. Yang keenam, jika sudah kosong airnya, maka secara otomatis motor akan kembali berputar dengan aktifnya heater, di mana proses ini bertujuan untuk mengeringkan pakaian yang sudah dicuci sebelumnya. Yang ketujuh, pada saat mesin cuci front loading ini juga terdapat sistem door lock. Jadi pada saat proses pencucian yang sedang dimulai atau yang sedang berlangsung, maka pintu mesin cuci tidak dapat dibuka lagi demi keamanan. Yang kedelapan, yang paling penting dari sistem ini adalah semua bekerja secara otomatis, yang dimana semua proses dikendalikan oleh modul kontrol, sehingga sistem embedded sangat penting bagi mesin cuci juga. Nah, atas perhatiannya, terima kasih. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi, karena kami bertiga di sini sama-sama belajar juga, dan mungkin ada yang mau menambahkan untuk rekan-rekan yang lain. Ya, mungkin cukup kepada Bapak Desena. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.